Yesus ada, apa? Itu ibu siapa? Ibu Yesus itu agamanya apa? Maria, agamanya apa? Kalau dibilang agama pasti dia Kristen ya, Kristen Yahudi Kristen dia. Ada kak, Yahudi Kristen. Iya, Kristen mula-mula itu kan Yahudi. Orang Yahudi yang penganut agama bukan agama Kristen tapi ajaran Yesus lah. Jadi sebelum ada Yesus dari Maria. Terus Maria ikut ajaran siapa dong? Kenapa? Sebelum Yesus dilahirkan Maria itu ikut ajaran siapa? Kan ada perjanjian lama, kan kita perjanjian lama kan itu sudah ditulis, itu sudah ada kan? Jadi Yesus sendiri juga memakai perjanjian lama itu. Menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas Maria menyembah juga Yesus, tetapi yang kealahannya ya, kemanusiaannya bukan. Yang disembah oleh Maria adalah kealahan Yesus. Kenapa? Karena Yesus masuk dalam 3 pribadi Allah Tritunggal itu. Yang ada dalam kata kita di dalam kitab Kejadian, kemudian di Matius pasal 28 ayat 19 kalau tidak salah sampai 21 itu. Pertanyaan saya, sebelum ada Yesus, Maria itu sembah siapa? Menyembah Allah Tritunggal. Begitu. Ya, memang kan bukan ngarang ya Bram. Memang kan fakta sejarah begitu. Sebelum ada Alkitab Perjanjian Baru, itu kan Perjanjian Lama kan sudah ada. Jadi standar mereka itu mereka memakai kitab Perjanjian Lama. Ini para mek. Yesus sendiri saja memakai kitab Perjanjian Lama. Masih ingat pada waktu Yesus di Bait Allah, dia kan dipersilakan untuk di sinagog. Dia kan dipersilakan untuk membaca kitab Yesaya itu. Dia kan Yesus kan bangun untuk membaca kitab Yesaya itu, golongan kitab Yesaya itu kan. Terus pas sebelum ada kitab Kristen, Maria itu baca kitab siapa? Ya, astaga, saya bilang kan sudah ada perjanjian lama. Mereka memakai perjanjian lama itu. Kalau kita bukannya Maria itu ya perjanjian lama itu kan kitab agama Maria itu sama kan? Terlalu banyak pertanyaan. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, begini ceritanya ya, secaranya begini. Sebelum ada perjanjian baru, standar mereka itu mereka memakai perjanjian lama. Yesus memakai perjanjian lama itu. Pada waktu Yesus dipersilakan untuk membaca kitab Yesaya di sinagog itu. Tapi Pika, perjanjian lama itu kan udah kan nggak kalian pakai itu. Tidak pakai bagaimana? Siapa yang bilang tidak pakai? Kami buktinya kan ada perjanjian lama. Contohnya Pika, di perjanjian lama babi dilarang dimakan. Bukan babi dilarang dimakan, kan ada maksud dan tujuan. Tetapi ketika Yesus datang kan semua sudah tidak ada lagi yang haram. Yang haram itu apa yang keluar dari sini, yang keluar dari mulut. Itulah yang haram. Itu ajaran siapa, saudaraku? Ajaran Jesus Christ. Yang menghalalkan babi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus Kristus, bukan hanya babi ya. Ajaran perjanjian baru itu ajaran Paulus. Sabar ya, saya sekali lagi kasih tahu ini Parmex ya. Mau ajaran Paulus, mau ajaran Simon Petrus, mau ajaran Yakobus, mau ajaran Yohanes, mau ajaran Lukas, mau ajaran Matius, semua itu adalah firman Tuhan. Mereka itu adalah saksi mata Yesus Kristus. Tentu saya lebih percaya murid-murid Yesus Kristus. Tentu saya lebih percaya Paulus daripada mempercayai Firman. Ya, Parmex. Kamu tidak mengikuti perjanjian lama. Kalau ada keuntungan baru dipakai perjanjian lama. Perjanjian lama. Turunkan aja nggak ada ini. Sekali ya, Yesus saja memakai. Kamu nggak bagaimana? Yesus saja mengutip perjanjian lama. Itu ada banyak kutipan Yesus itu perjanjian lama. Kemudian murid-murid Yesus juga banyak mengutip kitab perjanjian lama. Sebagai salah satu contoh, saya pernah datang di sini tuh. Kalian tidak percaya ya? Kutipan Yesus dalam perjanjian lama, dari perjanjian lama ya. Itu ada banyak kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Itu ada banyak. Kalian saja tidak paham itu. Gini loh Pika, tunggulah bentar, jangan diturunkan. Kau tanggapi dulu tema itu. Mau percaya kamu, silakan. Mau Tanggapi dulu tema itu. apa ya Pika ya? Itu tema aku dulu. Jadi di perjanjian lama itu Tanggapi dulu tuh kan. Kan dilarang dimakan di situ. Dalam perjanjian lama itu tema. Kan bersunat. Itu tema. Itu tema. Apa kau kamu tuh bersunat berat. Tema. Iya Pak. Jadi jalan yang bertanduk itu yang diutus ke tema. Kalian ikuti. Baca tema. Jadi yang dimaksud Baca tema. maksud Allah nipu ini adalah palsu ini, itulah yang itu tema dulu, tema Damsik di padang gurun. Akulah Yesus yang engkau niat. Tapi sedangkan di Yohanes 5 ayat 37 mengatakan bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Sedangkan yang di Damsik itu suaranya terdengar. Terdengar Pika, biar cerdas kamu jangan yang palsu ini. Begini ya, ini saya. Jadi yang ini. yang
Yahudi saja tidak pakai perjanjian baru. Orang Yahudi pakai perjanjian baru ya. Buktinya yang murid-murid Yesus itu orang Yahudi, Rifki. Itu orang Yahudi mereka. Matius, Lukas, Yohanes, murid-murid Yesus semua. Tapi itu kan semua orang Yahudi. Iya, jangan berpikir bahwa orang Yahudi semua itu menolak Yesus ya. No, tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Ada banyak juga orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kemudian kedua, nubuatan tentang keselamatan orang-orang Yahudi nanti akan diselamatkan juga. Oke, itu salah satu nubuatan yang belum digenapi, belum tergenapi. Kenapa orang Israel itu mau diselamatkan oleh Tuhan? Karena pertama, orang Yahudi itu dipercayakan firman Tuhan, itu ada di dalam kitab Roma, surat Roma. Kemudian Yesus itu dia berasal dari Yesus itu atau Yesuslah dia berasal dari keturunan Yahudi atau Yehuda. Jadi masih banyak alasan lainnya kenapa orang Yahudi itu orang Yahudi Israel itu akan diselamatkan oleh Tuhan begitu. Harus pakai data. Nah, yang naik kalau dia ada data, silakan. Kalau nggak ada data, keluarkan aja. Kamu kan oke loh. Iya betul. Saya pakai data. Saya memang kelemahan saya betul ayat. Saya jujur. Tapi apa yang saya sampaikan semua itu ada data-datanya. Dan saya mau comot-comot saja asumsi-asumsi. Karena nggak bisa, Pak. Sini lagi rame di sini. Iya Kak. Tunggu 10 hari lagi baru kita gas. Iya. Paramex ini cobalah diskusi yang baik lah begitu Paramex. Supaya kan bagus. Kalau diskusi kayak apa? Jangan pakai logika, pakai data. Pakai data dengan pakai logika. Ya, Paramex. Silakan Paramex. Kalau kamu ada datamu, kau tanyakan silakan naik. Maksudnya kasih kelar dulu. Gini ya, Palsu, aku menghargaimu. Biar diskusi sama-sama Pika. Pika ini adalah salah satu guru. Saya loh. tidak mau. Iya yang mengajarin aku cara berdiskusi ini. Nah, tidak mau berasumsi aku. Oke. Sebelum kamu bertanya, buka ayat dulu. Biar aku besarkan kau. Apa yang pertama? Oke. Silakan buka. Pika. Iya, silakan. Yohanes 5 ayat 37 Buka. mengatakan, Buka ayatnya, Kak. Allah itu tidak terlihat, suaranya tidak bisa didengar. Buka. Ya. Jadi yang dimaksud Buka. Allah itu dia atau Nabi palsu ini. Yohanes 5:37. Buka fisik. Yohanes 5 ayat 7. Iya, kamu baca di sini ya. 37 Pika. Saya nggak Bibel nggak ada juga saya di sini, tapi saya hafal. Jadi di situ dikatakan Allah itu tidak bisa dilihat, suara itu tidak bisa didengar, Pika. Kesaksian Yesus tentang diri. Oh. 7. Bapak yang mengutus Ya, aku. kamu diam aja dulu Bang Rasul. Diam. Aku tidak pernah mendengar Sengaja suara. kamu deh. Karena aku tidak pernah kamu lihat. Jadi di sini bukan suara Yesus yang kami. Baiknya. Itu kata Yesus, Pika, kata Yesus. Ya dengar baik-baik dulu. Murid Yesus yang mengatakan. Di sini dulu. Jadi kalau belajar itu begini loh. Kamu orang teologi kamu, Pika. Ya, kamu paham bahasa Indonesia tidak paham? Paham. Dengarkan dulu penjelasan. Coba saya baca ya, kakak dengar baik-baik ya. Dengar. Saya dengar. Ini saya baca seperti dari ayat yang ke-36 ya. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting. Ayatnya di sini, Bang. Nih. Boleh mengawini istri-istri anak angkat. Di mana dalilnya? 33 Al-Hajjaj 37. Ya. Lalu bisa mengawini budak-budak yang bersuami. Di mana itu? 4 An-Nisa 24. Bisa menggauli siapa saja kita kehendaki. 33 Al-Hajjaj 51. Bukan hanya Al-Hajjaj 51, bukan hanya 3351, bukan. Di sini juga dikatakan demikian. Di 23 Al-Mu'minun 5 sampai 6, 70 Al-Maris 29 sampai 30. Berzina itu tidak bercelah. Jelas kalian sudah melanggar ini. Jadi apanya yang kalian imani dari bentar. Yang kalian imani dari Al-Maidah 46 ini apanya yang kalian imani? Apa yang kalian imani dari Al-Maidah 46? Sedangkan Al-Quran kalian saja mengatakan berzina dan mencuri masuk surga. Padahal ini sudah jelas-jelas melanggar hukum Taurat ini. Apa yang anda imani tentang Al-Maidah 46? Ayo. Apa yang anda imani dari Al-Maidah 46? Coba jawab pertanyaan saya. Apa yang anda imani dari Taurat, Injil, dan Zabur? Maksudnya bagaimana apa ini? Pelanggaran apa ini? Al-Maidah 46 mengatakan bahwa kalian harus beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur. Apa yang kalian imani dari ayat ini? Dari Al-Maidah 46 ini? Apa yang kalian imani? Kalau kami jelas. Kami mengimani Al-Maidah 46. Kami mengimani Taurat. Jelas. Kami mengimani ini. Taurat. Terus. Nah, kalian apa yang kalian imani dari Taurat? Apa yang kalian imani dari Taurat? Yang kalian imani apa dari Taurat? Sama Taurat. Apa yang kalian imani? Yang kalian imani dari Taurat apa yang kalian imani? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Bagaimana ceritanya kamu bilang jangan membunuh, sedangkan Al-Quranmu aja mengatakan perangilah orang kafir, bunuhlah orang-orang yang pindah agama dari Islam ke Kristen atau ke agama lain.
Apa yang kalian laksanakan dari Taurat ini? Ya perintah-perintahnya Allah lah. Apa nggak ada? Terus saya bilang di dalam hadis Sahih Bukhari 47 aja dikatakan berzina dan mencuri masuk surga. Padahal di Taurat kami tidak boleh berzina dan mencuri, abangku. Keluaran 20 ayat ini. Makanya tadi saya katakan, apa yang kalian imani dari sini? Sedangkan Al-Quran kalian saja sudah bertolak belakang dengan ini. Qiyas 3351, hadis Sahih Bukhari 647 itu sudah bertentangan dengan Al-Maidah 46. Di mana terutamanya di sini nih? Taurat. Tadi saya sudah katakan di awal, ini sudah kalian langgar. Keluaran 20, ini sudah kalian langgar ini. Jadi apa yang kalian imani dari Al-Maidah 46? Ini contoh nih ya, saya ambil contoh. Ini cuma contoh dong ya Pak Aulia ya, jangan baper ya. Misalnya, saya beriman nih, saya percaya bahwa Aulia pasti jatuh cinta sama saya. Tapi tidak ada action. No action, just talking gitu loh. Berarti itu bullshit gitu loh. Lu cuma ngomong doang, tapi tidak ada pembuktian. Lu cuma bilang lu cinta sama Aulia, tapi pembuktian lu terhadap cinta lu terhadap Aulia nggak ada. Sama seperti ini. Lu mengatakan lu beriman pada Al-Maidah 46, sedangkan Al-Quran lu aja sudah melanggar ini. Ini dilanggar. Oke, sekarang kalau abang benar-benar Ya dulu. Apa yang Anda imani dari Al-Maidah 46? Ini belum ada jawaban tadi. Apa yang Anda imani dari Al-Maidah 46? Sedangkan Al-Quran Anda aja sudah bertabrakan dengan Al-Maidah 46. Apa yang Anda imani dari sini? tabrak gimana itu bang? Tadi saya bilang, di dalam Taurat kami, ya, Keluaran 20 dikatakan jangan membunuh. Tapi aturan kalian mengatakan boleh membunuh orang kafir. Bahkan orang yang tidak agama dari Islam pun boleh dibunuh. Di dalam hadis Sahih Bukhari 647 dikatakan berzina dan mencuri masuk surga. Sedangkan di sini jelas dikatakan jangan berzina dan mencuri. Ya kak, malam kak. Jangan mengucapkan saksi dusta. Di dalam Al-Quran kalian mengatakan boleh berbohong dalam 3 perkara. Nah, Semangat banget akhir kayaknya Mandro. ini ya tentang budak-budak sudah dilarang. Tentang pembantu jangan sudah dilarang, jangan digauli. Tapi Qiyas 3351 dikatakan bisa menggauli budak-budak. Jadi pertanyaan saya, apa yang kalian imani dari ini? Kalau Al-Quran kalian saja sudah bertabrakan dengan Al-Maidah 46. Ayo, apa yang kalian imani dari Al-Maidah 46? Sedangkan Taurat aja sudah kalian langgar. Nih, ini sudah kalian langgar. Ini aja sudah kalian langgar. Apa yang kalian imani dari Al-Maidah 46? Ilap ya. Ayo bang, apa yang kalian imani dari Al-Maidah 46? Apakah Al-Maidah 46 ini hanya sebatas mulut doang, tapi no action? Atau seperti apa bang? Ya, apakah cukup hanya gara-gara? Apakah ini sudah cukup dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal esensi iman dalam Islam bukan di sini. Esensi iman dalam Islam itu di sini. Esensinya Al-Maidah 46. Ini esensinya. Makanya tidak heran di dalam Al-Baqarah 62 tidak ada dikatakan kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamilah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kami beriman pada ini. Jelas ya? Jadi antara Al-Baqarah 62 dengan Al-Maidah 46 ini sinkron. Kami dikatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kami sudah melaksanakan Al-Maidah 46. Kami sudah melaksanakan Taurat, kami sudah melaksanakan Injil, dan kami sudah melaksanakan Zabur. Sekarang pertanyaanku buat bang pembantai, apa yang sudah kalian laksanakan dari Al-Maidah 46 ini? Apa bang? Apa yang sudah abang laksanakan dari Al-Maidah 46? Al-Maidah 46. Ya, apa yang sudah abang laksanakan? Apa yang sudah abang lakukan di dalam Al-Maidah 46 ini? Kalau kami jelas, kami melaksanakan Al-Maidah 46, terutama di sini. Di Keluaran 20 jelas, kami sudah laksanakan ini. Pertanyaan saya, abang apa yang sudah abang lakukan dalam Al-Maidah 46 ini, Bang? Apa yang sudah abang laksanakan dalam Al-Maidah 46, Bang? Aduh. Saya nggak lari-lari dari omongan abang ya. Oke. Ada Bang Rabi. Hai. Halo abangku, Bang Rabi. Shalom. Ayo Bang Pembantai. Apa yang abang sudah laksanakan dalam Al-Maidah 46, Bang? Malam ya kakak Lapitale. Kenapa kak?
Ini Lapitale ini Muslim Kristen bang? Bang Lapitale? Ateis bilang. Oh, sudah. Bang Pembantai gimana bang? Apa yang sudah bang Pembantai lakukan dalam Al-Maidah 46 bang? Teman saya. Iya bang Rabi. Ngancrek dia. Tadi dia bilang dia bang Rabi. Dia tadi sempat ngomong tentang kafir. Sedangkan di dalam Al-Baqarah 62 tidak ada dikatakan kita itu orang kafir. Justru kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman pada ini. Karena dia tadi membuka kata kafir itu bang Rabi. Makanya aku bawa 2 ayat ini. Ya bang Pembantai jawab dong bang. Apa yang sudah abang laksanakan dalam Al-Maidah 46 ini bang? Lakukan sunat. Sunat. Terus kenapa ini dilanggar dalam Al-Quran kalian bang? Dilanggar di mana? Dilanggar ada. Jangan membunuh. Al-Quran mengatakan bunuhlah orang-orang kafir. Bunuhlah orang-orang yang tidak agama. Jelas sudah melanggar ini. Jangan membunuh, sudah dilanggar. Berzina dan mencuri di dalam hadis Sahih Bukhari 67, berzina dan mencuri masuk surga. Jangan mengucapkan saksi dusta. Di Al-Quran kalian Dia dikatakan bertobat, boleh Bang. berbohong dalam Dari awal dia bertobat, Bang. Masuk surga. boleh berbohong dalam 3 perkara. Ya, Ini- benar. Ya kan benar. Al-Quran Anda mengatakan boleh berbohong dalam 3 perkara. Ya. Berarti itu sudah melanggar ini. Nih. Ini sudah dilanggar ini. Ini sudah dilanggar. Dilanggar di mana, Ini Bang? sebagai dosa. Terakhir, jangan menggingini hambamu perempuan. Ya, jangan menggingini hambamu perempuan. Di dalam Al-Quran 3351 boleh menggauli siapa saja. Jelas sudah kalian langgar ini. Pertanyaan saya apa yang sudah kalian laksanakan dari Al-Maidah 46? Apa yang sudah kalian laksanakan dalam Al-Maidah 46? Enggak ada, Bang. Terus kenapa kalian mengatakan bahwa orang Nasara itu orang kafir? Ini saya sambil nge-vape, jadi tapi nanti tidak pembatasan penyakunnya. Ya coba Saya matiin aja ya. kameranya bang. Ya tutup aja bang kameranya bang. Nah, ya jadi itulah alasan kenapa kalian dikatakan tidak beriman di dalam Al-Baqarah 62. Kalian tidak dikatakan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalian sudah langgar. Itu bang. Itulah alasannya kenapa dalam Al-Baqarah 62 sudah jelas dikatakan cuma 3 pihak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 62. Yahudi, Nasara, Sabiin, bukan Islam. Ngomong-ngomong soal sunat, oke, gue tanya lagi sama bang Pembantai. Ngomong-ngomong soal sunat, tunjukkan saya satu aja ayat di Al-Quran tentang sunat. Tunjukkan sama saya satu dalil dalam Al-Quran tentang sunat. Iya. Pak nanti kalau mau Pak kata aku jangan biar saya yang bantu kita dari kita. Ayo bang. Mana bang? Tunjukkan sama saya di dalam Al-Quran dalilnya tentang sunat bang. 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 Ya. Mana bang dalilnya bang dalam Al-Quran? Oh, supaya nggak bisa menghujat tuh. Mau nah ini apa dulu Nanti kau mana sih? naik diskusi kau pakai data di sini. Siapa Nggak yang boleh mana? pakai data. Anda tunjukkan Al-Quran. Saya akan tunjukkan kitabmu nanti. Iya. Sabar, saya baca Bilang kau. Kita bahas Kasih masing-masing. dulu ini kenapa saya baca Iya. kali ini. Itu baru ada. Surah An-Nisa ayat 80. Siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad, ini interpretasi manusia ya, jadi tidak usah baca ini. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau. Ini juga dalam kurung interpretasi manusia sebagai pemelihara mereka. Tapi kalau saya memakai tanda kurung, siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau dalam kurung Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Jadi ini kalau kita memakai interpretasi dengan tidak memakai interpretasi manusia, ini penafsirannya nanti akan berbeda. Silakan Kak. Di situ barang siapa yang menaati Rasul menaati Allah. Berarti barang siapa yang menuhankan Rasul berarti dia menuhankan Allah. Itu jawab dia. Saya boleh Ya, bicara. ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya betul tuh, kenapa rupanya? Saya menaati Rasul juga Kalau kita enggak Barang siapa yang kita mengenal Allah. Sabar dulu, Barang sabar dulu. siapa yang menaati Rasul berarti dia menaati Allah. Berarti masuk kita di soal ketuhanan. Barang siapa yang menuhankan Rasul berarti dia menuhankan Allah. Barang siapa yang menyembah Rasul berarti dia juga menyembah Allah. Betul? Mana Kita bawa Enggak ada kalimat menyembah di situ. itu cinta kau tidak bisa menaati Allah tanpa menaati Rasul. Kau tidak menuhankan Allah Di situ tanpa tidak kau ada menuhankan siapa Rasul. yang menyembah Kau tidak Rasul. bisa menyembah Allah tanpa kau menyembah Rasul. Itu kuncinya ayat itu.
Loh, kok kuncinya ayat itu? Di situ nggak ada, Bang. Ada menyembah Allah, Kalian, menyembah Rasul tidak saya ada. sudah diskusi sama Ustaz Robiana. Kan? Gitu. Memang Anda di jangan situ menambah-nambahin lah. Robiana, tunggu Tunggu dulu. dulu. Di ayat itu, dia tahu kamu hanya dikatakan menaati. Tetapi kalau masuk kita soal menuhankan atau menyembah, kamu tidak bisa menyembah Allah tanpa kamu menyembah Muhammad. Itu arti ayat itu. Oh, itu ngawur kau namanya. Bang, Ngawur. Anda itu yakin saudara Ngawur. Kristen itu kalau ada Al-Quran diasumsikan. Yang Tidak bisa. Nggak boleh ada itu, Loh. nggak boleh begitu. Loh, Enggak, kok nggak bentar, boleh? Robiana. Nggak boleh. Robiana, bentar. Kan di situ. Taati Dengarkan dulu. perintahnya Barang Allah. siapa Robiana dengarkan dulu. Bicara panas kau. Barang siapa yang menaati Rasul, berarti dia sesungguhnya menaati Allah. Lah, Ya, oke. mentaati Barang siapa, barang siapa. dari Allah, Bang. Berarti kamu menyembah siapa sekarang? Saya menyembah Allah. Barang siapa yang menyembah Rasul, berarti dia menyembah Allah di situ. Ayat. Saya tidak menyeluhankan. Oh, kamu itu apa Muhammad itu Rob atau bukan? Pemanahnya hotel ini salah. Rob atau bukan? Iya, orang ini salah nih, karena orang ini firman dituhankan juga. Bukan ya, saya tanya. Pemanahnya salah. Muhammad Ada itu Rob ketinggian, atau bukan? Mas. Maklum aja, orang kan Bukan, Li. menuhankan firman. Enggak salah. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kalau Dengar. Banyak Dengarkan Tuhan dulu. orang ini. Semua yang di dunia ini Turunkan saja itu Ahil itu. Enggak, Dengarkan dulu. tahu tuh Aulia. Eh, Firman itu turunkan saja banyak. dia itu. Orangnya Pengecut, hotel pengecut kayak gini lah, hotel kalau tepuk. dengarkan dulu Robiana. Kau tidak bisa menyembah Allah tanpa menyembah Muhammad. Itu arti menaati itu. Apapun yang kau lakukan harus kau taati Muhammad. kalau saya menyembah raja berarti saya menuhankan raja nggak? Saya mau tanya. Ya udah jelas di ayat itu. Makanya di Al-Hadi nomor 3 banyak kali Robiana. Kalau kita baca-baca itu. Kalian secara saya tidak sadar. ini, Makanya Bang. dengarkan dulu. Ini dulu. Di Al-Asr 56 apa yang dikatakan di situ? Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa arti bersolawat? Memuji, Ada itu berdoa kepada ayatnya belum Nabi. selesai udah pindah lagi. Mau saya jelasin pindah lagi. Romiana dengarkan dulu. Itulah ada Dia itu. tahu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Biar Turun tahu aja kamu lah, posisi. nggak bisa diskusi. Dengarkan dulu. Turun Biar aja, tahu kamu nggak bisa posisi diskusi. Muhammad itu di dalam Quran lebih tinggi Begini, Bang, daripada saya Allah. menjelajah Anda Posisi diam. Muhammad. Gitu loh, itu Posisi Muhammad di dalam Quran itu Robiana lebih tinggi daripada Allah. Makanya di situ dikatakan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bang Hos. Bersolawat itu memberi Ah, ya, iya. Bang, memberi keberkahan kepada Nabi Muhammad artinya. Ngerti nggak? Baca-baca. Eh, Bapak katanya Ibu Robiana bersolawat itu memberi keberkahan. Saya bukan ya, memberi keberkahan, Ya, saya belum dengar. Sabar, nah, Ibu Robiana, sabar. Rasul-rasulnya begitu. Memberi keberkahan, ya sabar dulu. Solawat, sabar. Nah, Ibu tunggu dulu ke BBI. Selawat itu boleh aku jawab, Bang Hos. Kau usah kau bernarasi dulu, pakai data di sini. Supaya jangan dianggap menghujat kita. Siapa yang menghujat di sini? Nggak ada yang Ya menghujat. makanya kalau pakai data. Ya, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata selawat, bentuk jamaknya dari kata salat, permohonan kepada Tuhan, kemudian arti kata kedua doa, arti kata ketiga membaca, keempat berdoa. Tidak ada memberi keberkahan kepada Berarti Muhammad, posisi hanya Muhammad. Ibu Robiana saja. Nah, Bapak, Robiana ya. mengerti kan posisi Muhammad itu di dalam Quran lebih tinggi daripada Allah SWT. Tidak. Boleh aku jawab, Bang Hos? Kau jangan ngomong Tidak terus, adalah Allah kau. satu-satunya Tuhan. Titik. Kalau Anda berasumsi segitu, Yang berarti berbicara itu di situ iman siapa? Anda itu. Quranmu sendiri yang berbicara di situ, bukan kami. Bersolawat itu memberi pujian, memberi keberkahan kepada Nabi. Itu tidak ada yang Rasul, tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya Ibu Robiana. Jangan ngawur kalau Robiana, nggak ada yang Ngawur dia. Tidak ada. baca di kali Lebih baik saya jadi Islam saja Bu. Bersolawat Dalam arti kata sholat. Cuma kau Robiana, naik di komen kan ngerti arti Nah, dia bersolawat. Robiananya pura-pura Nabi Rasul. Malu dia toh. Boleh aku jawab, Malu. Mbak Vika. Malu Masalah dia. selawat Ya, tadi. ya. Muhammad aja berdoa kepada Allah kok. Ngapain Allah berdoa kepada Nabi Muhammad? Berdoa kepada Allah bagaimana? Muhammad saja dia tidak pernah berbicara secara verbal dengan Allah kalian. Maka itu aneh. Bagaimana itu coba? Baca dulu, nggak ada Nabi teman Muhammad Nabi kalian saja itu tidak pernah berbicara secara verbal. Maka kalian saja tidak pernah berteofani. Bagaimana Muhammad berdoa kepada dia? Bersolawat itu artinya memberi Saya keberkahan tanya dulu Ibu Robiana. Muhammad berdoa kepada Allah kalian. Allah kalian tidak pernah berbicara secara verbal dengan Muhammad. Bahkan Allah kalian tidak pernah atau tidak bisa berteofani. Lah, bagaimana itu? Coba Ibu Robiana jelaskan ke saya dulu. Ini ya, Tuhan menjadi manusia itu kan Bahaya saja Ibu Robiana. Ya kau bahas dulu. manusia begitu. Allah SWT Jelas itu berdoa nggak? kepada Kalau Anda tidak menuhankan manusia, dengarkan dulu. Muhammad saja Ibu Robiana. Muhammad saja dia tidak pernah berbicara secara verbal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa berdoa kepada dia? Tuhan jadi manusia itu yang menuhankan manusia. Pakai logika Kamu itu menuhankan mayat Muhammad loh, Manusia, tidak Robiana. mungkin Tuhan Pakai jadi logika manusia dulu. itu tidak mungkin. Robiana, kau menuhankan mayat Muhammad loh, Robiana. Ada Mulai itu ucap, mulai ayatnya. ucap. Tongkat Musa. Tidak mulai ucap. Tak Bang tongkat Hos, Musa. tanya kau. Si Vika Ngapain sama mayat Robiana saya lagi sampai bicara. sekarang membayang Coba kalian, tunggu menjadikan dulu, aku mayat saya ini. kasih kalian berbicara, atau kalian bisa menjawab. Kalian menuhankan mayat Muhammad atau tidak? Silakan bantah.
Apa? Tongkat Musa, monitor kan? Kalian menuhankan Ya, Nabi ya, Muhammad atau ya. tidak? Kalau Bagaimana Nabi bisa ini kalau tongkat Musa? Dulu dulu ini Nabi Rasul. Dulu dulu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berkata di Al-Quran. Tunggu dulu, dari pulau "Kepala Surubian anak ini. saya tidak menuhankan Nabi Muhammad." Sekarang kau tanya kau bilang tidak menuhankan. Sekarang kamu berseru-seru kepada Muhammad atau tidak? Apa? Sekarang kau berseru kepada Muhammad atau tidak? Berseru sebagai pujian. Kenapa? Ah, kamu segala permintaan kepada Allah harus lewat Muhammad. Kamu Karena menanti panutan Muhammad atau saya, tidak? karena Kamu panutan saya ajarannya dengarkan adalah dulu, kebaikan itulah begitu. kawan. Berseru Dengarkan dulu. beda dengan berdoa kepada Nabi. Berseru Singkat itu aja kita artinya bicara, memberi dengarkan pujian dulu. juga, begitu bang. Anda itu Dengarkan bang. dulu. Kamu Suruh ini doang, Dede. Nabi Muhammad aja berdoa kepada Allah. Pak. dengar kok nih Tuhanmu aja berdoa kepada Muhammad. Oh, sorry. Allah SWT tidak para malaikat bersolawat kepada Nabi. Iya, betul Nah itu. sekarang Memberi bertanya kau. selawat kepada Nabi itu artinya memberi keberkahan dan Dengarkan dulu, kau nggak bisa Betul, menjelaskan aku sebagai bersolawat. tulisannya Doa ya, Allah. doa untuk Muhammad. Iya, berdoa kepada Muhammad. Lebih tinggi Muhammad itu daripada ke Allah SWT. Kan ada ayatnya itu. Astaga. Allah itu maha itu yang paling tinggi. Ada duanya. Al-Azam 56 Robiana, di situ dikatakan Allah dan Yesus para aja malaikat berdoa kepada bersolawat Allah. kepada Nabi. Yesus Lebih itu tinggi berdoa kepada Muhammad Allah. daripada lebih tinggi Nabi daripada Allah Maha Pencipta yang kalian sembah-sembah Bukan itu. menurut Anda. Makanya Kalau di menurut Al-Isra 80. Kan dengarkan dulu makanya di Bang, Al-Isra aku sekarang 80 nanya, Tuhan kamu terus yang nanya. Kan menurut Anda kan Kalian Nabi bicara Musa, dulu. gitu. Kalian menjawab itu dulu. Terus saya kan Karena menyembah kalian yang berkelahi menuhankan manusia. Siapalah yang Gimana menuhankan mau manusia? jawab Saya kamu, Bang? menyembah yang malaikat Dikit, dan- Oke. saya mau dulu. Iya, iya, turunkan saja ini Rubiana ini Nabi Rasul. Tidak berilmu dia. Turunkan saja kasih tinggalnya Saya gue. tidak berilmu, saya bisa membantah apa kata-kata. Iya, sudah ibu cukup Bikin saya jadi moderator dulu. Anak Bikin saja. saya jadi moderator. Nah, kemana si Robiana? Sudah diturunkan itu, Kak. Oke, gini biar ku terangkan ya Robiana ya, kau dengar di bawah ya. Kau bisa mengenal Allah ataupun kata Allah itu dari mana? Kalau bukan dari Muhammad. Artinya, sebelum kau mengenal Allah, kau sudah terlebih dahulu mengenal Muhammad. Muhammad yang mengenalkan kepadamu siapa itu Allah. Sama seperti kami, sebelum kami mengenal Allah, kami harus terlebih dahulu mengenal Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, kami tidak pernah mengenal yang namanya Allah, paham? Artinya, kami itu menyembah, memuji Yesus Kristus. Sama seperti kau tidak akan pernah mengenal Allah kalau tidak melalui Muhammad. Kau menyembah dan memuji Muhammad. Artinya kau menuhankan Muhammad. Kami juga seperti itu. Yesus itu Tuhan bagi kami. Maknanya salah. Dengar dulu, sabar kau Kim Jong, dengar dulu. Sabar dulu kau. Nah, jadi jangan kau bantah. Alangkah mustahilnya bila Allah bersolawat kepada Muhammad. Mustahil, karena Allah itu menurut kalian itu adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Sama seperti kami. Allah itu sang pencipta, sang sumber. Bagaimana sang sumber menyembah, memuji kepada yang diutusnya? Nggak masuk akal. Melalui utusannya lah kita menyembah Allah yang sesungguhnya itu. Tempatnya kamu bukan bagian dari yang Emang itu sepupu dasar. kami orang Muslim. Yang kejadian Siapa? ya aku jawab dulu. Siapa? Aku jawab dulu. Yahudi sepupu kalian? Iya, dia itu keturunan Ishak. Kalau Yahudi ketemu Kalau kami Islam, Muslim kalian ini itu yang diludahi. keturunan Kalian Ishak. Tidak ada Kak Kim Jong. Anda yang diludahin itu sama oten-oten yang diludahin sama orang Yahudi kalau Pernah Palestina. nggak orang Yahudi menganggap kalian Cuma orang saudaranya? Islam yang menghargai Jawab kalian pertanyaan. yang nggak meludah ke kalian itu. Tidak ada Kak Kim Jong. Muhammad itu dia Ini tidak aku punya jawab hukuman dulu. hukuman sama Kalian- sekali dengan orang Yahudi Kalian karena mengklaim kalian ini umat Injil ya. Apa sih? Menerima Kardun. Injil. Pernah nggak orang Ya. Yahudi menganggap kalian itu saudara? Wikipedia. Aja orang Arab. tidak ada. Bagaimana orang tidak Arab ada. bisa bertemu sama orang Yahudi? Hah? Jawab Muhammad pertanyaan itu bukan dari keturunan Ismail Gimana, ya, Kim gimana? Jong. Harus dipelajari itu dulu. Gimana? Aku mantan Protestan Kak. Aku mau anggap. Iya, sabar. Kalau Islam mengatakan bahwa Muhammad Ya. dari keturunan Ismail, begini, saya pakai komparasi ya Alkitab dengan Al-Quran. Di dalam Alkitab tentang keturunan Ismail itu tidak pernah dinubuatkan atau Allah tidak pernah menubuatkan bahwa keturunan Ismail atau Ismail akan menurunkan nabi-nabi, tidak pernah. Tetapi Ismail hanya menurunkan raja-raja, ada 12 raja. Kemudian kalau yang menurunkan tentang kenabian itu hanya dari keturunan Yakub, kemudian Bani Israel. Ya, dari Ishak kemudian ke Yakub. Itu dari Yakub ya yang 12 suku Israel itu. Nah, kemudian kalau saya bawa lagi ke Al-Qur'an sendiri atau hadis sendiri sudah membantah bahwa apa yang menurunkan garis keturunan kenabian itu hanya dari keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Itu hadis sendiri atau Al-Qur'an sendiri sudah membantah klaim kalian yang mengatakan bahwa Muhammad itu dari keturunan Ismail. Dan itu pertama. Yang kedua, tidak ada nabi yang berasal di luar dari Israel, Kim Jong. Tidak ada. Itu Ya, faktanya. boleh aku jawab.
Ya silakan. Halo, Kak, misi. kalau yang di tempat kakak itu kan tidak mengakuin bahwa Ismail itu menurunkan seorang nabi, ya kan? Bukan tidak mengakui. Sabar dulu ya. Saya Memang tidak ada datanya. Karena Tidak memang ada tidak ada datanya datanya. Ismail itu. Nah. Iya, Tidak ada kalian datanya. Menurunkan dia cuma hanya keturunan menurunkan. Ishak aja. Iya betul, dari Ishak saja. Ismail itu kan hanya raja. Kemudian Al-Quran juga itu sudah membantah. Al-Quran atau hadis itu bahwa yang menurunkan garis kenabian itu hanya dari Ishak saja itu, Yakub, bukan dari Ismail. Anak Ya. Ibrahim itu kan ada 2. Ya, itu Saya kembali tidak sumber aja. permasalahkan itu, astaga. Hakikatnya itu bukan di situ. Saya tidak Gak apa-apa, permasalahkan itu. kita ikuti ngomongannya. Gak apa-apa, kita ikuti ngomongannya. Ya, silakan, Lanjutkan, lanjutkan. Halo, bisa bergabung? Ya, boleh. Itu juga Selamat jelas malam. nanti kalian Saya- Udah, kau kan mualaf kan? Kau mualaf kan? Bisa. Ya. Saya meluruskan sedikit. Kau mualaf, berarti kau Yudas Iskariot, betul? Bisa saya jelaskan sedikit mengenai Isa Ismail? Nah, ini silakan. silakan Bang Bernardus ini yang jawab. Ya, Ismail, Isa. Itu Kurang kuat suaranya, Bang. ya mungkin saya itu pakai handset jadi kurang jelas, tapi saya mau Dekatkan handsetnya, bro. Dekatkan handsetnya ke mulut saudara biar lebih jelas, bro. Dekatkan handsetnya. ya, ini sudah didekatkan ini. Saya mau jelaskan yang namanya Isa Ismail supaya mungkin debat ini bisa saling menyatukan persepsi. Begitu. Ismail itu anak dari Siti Hagar, sedangkan Ishak anak dari Ibrahim, istri sah dari Ibrahim. Jadi Ibrahim mempunyai 2 anak. Satu anak dari gundik dari Ibrahim yang bernama Siti Hagar, sedangkan yang satu lagi bernama Maryam. Kuat suaranya, bro. Kuat suaranya. Kuatkan suaranya, bro. Ya. Istri sah dari Ibrahim yang bernama Siti Hagar. Itulah dia mempunyai anak yang bernama Ishak. Sedangkan Ismail gundik yang bernama Sarah. Aduh, ini saja penjelasannya. Di mana gundik Sarah? Bukankah Sarah itu yang istri sahnya Abraham? Hagar itu yang gundik. Kau Kristen atau Islam ini? Aku Kristen. Kenapa Kristen kau tidak paham tentang ini? Istri pertama Abraham itu siapa coba? Hagar kah? Masa kau tidak paham ini? Kau bilang gundik Abraham itu, kau bilang Sarah. Sejak kapan Sarah itu gundiknya? Dengar dulu, istri sah Abraham itu Siti Hagar. Istri sah Abraham itu Siti Hagar. Istri sah Abraham itu Siti Hagar. Sedangkan Turunkan saja ini manusia Nabi Rasul, dia tidak paham apa-apa nih. Masa tentang istri sah Abraham saja dia tidak tahu. Tongkat Musa, saya tanya tongkat Musa, istri sah Abraham itu siapa? Sarah atau Hagar? Yang babu itu Kita siapa? jangan kepanasan, biarkan dulu dia bicara. Yang babu itu siapa tongkat Musa? Coba saya tanya dulu. Kok ada orang Kristen yang bodoh sekali seperti ini? Ya bukan Kristen itu, pasti Islam itu. Makanya dia tidak paham apa-apa tuh. Dia mau forsir, mau memasukkan nama Muhammad itu. Budak itu, anak budak itu tidak sah itu. Tidak bisa menjadi ahli waris. Yang bisa menjadi ahli waris itu hanya dari istri sahnya. Itu Siti dalam Hajar itu tradisi istri Yahudi ya. sah. Di mana di dalam Al-Quran mengatakan istri Abraham itu Hagar adalah istri yang sah? Coba tunjukkan. Coba. Kim Jong, coba buka dalilnya dulu. Hah? Coba buka Ya, dalilnya. yang setahu aku ya. Tidak, jangan saya tahu aku coba Bentar tunjukkan dari dulu. tadi kau hanya asumsi Kau jangan terus saja. kepanasan dulu, Kak. Bukan kepanasan, Kau jangan supaya kan kasih dulu. edukasi. Tidak bisa asumsi di sini. Kalau kau asumsi turunkan saja Nabi Rasul. Ya, aku kan baca sejarah. Coba Aku jangan kau lihat nama. Coba tunjukkan datanya itu. Hagar itu istri Ibrahim atau Abraham kalian. Coba kasih tunjuk. Aku kalau bawa HP 2 aku tunjukin. Coba kasih tunjuk. Aku cuma satu bawa HP. Coba kasih tunjuk. Jangan ngeyel kau. Jangan terlalu banyak alibi kau. Coba tunjukkan. Nggak bisa tunjukin aku, soalnya bawa Ya, HP cuma kasih tahu satu. dalilnya di mana coba. Begini ya. Nah, Abraham itu Kak punya istri. Bodoh sekali dia. Dia mau cari di Al-Quran, di hadis juga tidak ada yang mengatakan itu. Justru di Al-Quran atau hadis itu mengatakan Hagar itu budak, gundik. Lalu kemana si Bernardus tadi? Turun dia. Itu dia mengatakan Hagar itu istri sahnya Abraham itu. Padahal jelas-jelas, sangat jelas sekali ya. Sarah itu istri sahnya Abraham. Kemudian Hagar itu budaknya. Siapa Sarah itu? Yang bilang itu tadi siapa? Om Bernardus. Aduh. Dia katanya Kristen, Kak. Kalau dilihat dari namanya Bernardus, dia tuh Katolik. Tapi siapa tahu saja dia ini apa? Dia menyamar. Bukan Kristen. Enggak. Salah ngomong dia tuh mungkin tadi. Salah ngomong itu. Tidak, Kak, tidak salah ngomong karena tadi dia penekanan terus. Bahkan dia naik kedua juga masih diulangi juga pernyataannya tadi itu, Kak. Coba Bernardus, naik kau dulu Bernardus. Naik biar diskusi sama aku. Naik Bernardus. Naik. Orang Katolik itu pintar-pintar itu. Iya, orang Katolik bisa pintar kalau untuk urusan silsilah itu. Hanya dia yang bodoh itu.
Naik, Bernardus naik.